kira-kira nggak dibeneri dah atau hanya dijingai baik? Nah, tolong Bapak jelaskan dulu dengan dulur gitu. Halo dulur, sekarang CM ini lah berhadapan malahan dengan salah satu PPK jalan KM 15 ya Pak Ya, untuk ruas Kota Palembang Kota. Itu. Jadi sebelum CM panjang lebar cerita, ingat dulu cuplikan videonya. Oh ya cek, jalan cek, terpendam cek. Oh jalan terpendam mainan, aja nak dia mencak parit cok, no. Iya cek, gila cek. Komando pemerintah nih, oi, Dem, tolong dulu, oi, tolong. Nah, Lur, sekarang kita tanyanya dengan beliau, Cak Manenyan kronologi jalan itu. Nah, jadi untuk dulur atau masyarakat Palembang, biar ngerti, jangan lagi banyak yang tanya Cak Ema. Cak Ema jawab sekarang melalui Bapak gitu langsung. Oke, halo Pak, selamat siang Pak. Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Selamat makan siang? Alhamdulillah sudah. Sudah. Jadi Mbak ini Pak, kalau uji wong Palembang, tapi ini dulur ingatkan nih, beliau ini dari provinsi Aceh. Ialah namanya Tengku Pak Teku Julhadi STMT. Nah, bayangkan dari Kepulauan Aceh dipindahkan oleh Kementerian PU untuk nengok Sumsel, artinya mengawas Sumsel. Nah, jadi di sini tuh bertanya, sekalian itu kenalan dengan orang Aceh loh, oke? Nah, kantornya, ialah Satkernya di PJN wilayah 1 Sumsel. Nah, beliau ini sebagai PPK apa Pak? PPK 1.5 Betung Batas Kota Palembang. Jadi beliau ini nih ada wilayah sendiri-sendiri. Nah, titik lain ada blok lain lagi. Biar netizen tahu, biar masyarakat tahu. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang titik 1,5 Betung Batas Kota Palembang. Baik, kita lanjut. Nah, jadi gini loh Pak. Tempo hari ada masyarakat nih, CM tolong jalan di KM 1.5 itu yang dekat Polsek, itu berlubang besar, bahkan sering terjadi kecelakaan. Nah, kalau di wong Palembang kira-kira nggak dibeneri dak atau hanya dijingai baik? Nah, tolong Bapak jelaskan dulu dengan dulur kita atau masyarakat wong Palembang ini. Baik, terima kasih Cik Ima atas kesempatan ini kita bertemu. Kita sudah kenalan, bahwa kita juga dikasih kesempatan untuk menjelaskan kondisi ruas jalan yang sekarang menjadi tanggung jawab kita. Seperti saya ketahui, jalur ini punya nama sendiri gitu, di luar bahwa ini adalah jalur neraka. Oh, jalur neraka. Artinya jalur tengkorak. Oh, artinya bukannya lagu Pak, jalan neraka. Yang kelihatan sekali saat ini adalah di kilometer 15. Ya 15 Pak. Nah, yang dekat Kapolsek itu loh Pak. Iya, benar. Memang jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, terutama melalui Kementerian PUPR, di sini untuk jalan nasional itu di bawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan. Nah, di mana kita ada Satker Pelaksana Jalan Nasional 1 wilayah Sumatera Selatan. Nah, di posisi ini saya sebagai PPK, sebagai penanggung jawab ataupun manajer terhadap ruas dari Betung, Simpang Poluan, sampai dengan batas Kota Palembang. Nah, itu sepanjang 55,7 kilometer. Nah, kondisi ini sangat-sangat parah. Kita juga tidak menutup mata, kita juga melihat. Tetapi selama ini kita bukan tidak menangani, Cek. Betul. Nah, kita ada mengambil skala prioritas saat melaksanakan pemeliharaan rutin. Nah, pada saat itu kondisi yang paling parah itu ada di KM 18, 23, dan ada beberapa lainnya yang belum kita kerjakan. Tetapi 18, 23 itu sudah kita kerjakan. Sudah papras, sudah kita holding kembali, dan jalan itu sudah kondisinya
Lumayan. baik kembali. Ya. Nah, Itu 18 2 dengan 23 ya, Pak? iya. Sekarang ini di 15 kan sudah sangat signifikan Iya, benar. kondisinya. Perlu kami sampaikan, kemarin kita sama-sama berkunjung dengan timnya dari Lantas Polres Banyuasin. Iya. Jadi sama-sama kita lihat kondisi yang sudah sangat parah, di mana perbedaan tinggi itu sudah 15 cm benar. dalamnya, dan itu sangat berbahaya, terutama bagi pengguna jalan menggunakan roda 2. Betul. Dan beberapa kecelakaan terjadi. Benar. Dan itu kita juga berupaya dalam waktu dekat itu menjadi prioritas. Utama ya, Pak ya? Utama. Ya, kita utamakan, kita upayakan, walaupun dengan dana yang sangat-sangat terbatas, karena sama-sama kita ketahui, sama-sama kita lihat di media bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Kementerian PU sangat besar. Benar. Tetapi bukan berarti kita di situ tidak bekerja. Betul. Tapi kita mengupayakan, mengoptimalkan. Nah, sama-sama kita lihat jalan kita ini sangat padat. Betul. Dan ini adalah jalur logistik. Nah, jalur logistik ini yang tidak bisa kita hentikan karena ini adalah untuk kehidupan orang banyak. Karena dia membawa segala macam kebutuhan hidup masyarakat. Ya, sangat banyak kendaraan yang odol. Di sini odol ini over dimensi dan overload. Nah, kita singkatnya odol. Benar. Over dimensi itu ukurannya sudah tidak standar lagi kendaraan yang melintas. Seharusnya berapa, Pak? Ukuran itu seharusnya berapa, Pak? Kalau menurut standar? Kita ada standar, tapi saya harus Oh ya, tahu oke, dong. oke. Ya kan? Terus ada over dimensi. Ya. Nah, standar kendaraan ini itu yang data lengkapnya ada di Perhubungan. Iya. Dinas Perhubungan. Begitu juga terhadap Lebihan muatan itu termasuk juga, Pak? muatannya. Untuk ruas jalan kita, jalan nasional, itu beban muatan maksimumnya adalah 10 ton. Itu jadi Pak, dari PU Kementerian itu kapasitas jalan kita tuh beban beratnya hanya 10 ton. Iya. Artinya kalau sudah lewat dari situ, artinya bukan salah kita lagi namanya Iya. kalau jalan Iya. sudah bergelombang Iya. ya. Oh, artinya ada keterkaitan. Artinya PU Kementerian dengan Perhubungan tuh kayak ada kerja sama Harus, kayak gitu, Pak. Ya? semua kita bermitra. Oke, Pak. Dari apapun, dari pihak Oke. kepolisian, dari perhubungan, Iya. dari masyarakat sendiri juga Betul. bagian dari mitra kita. Informasi dari masyarakat seperti apa? Masyarakat juga harusnya terlibat juga dalam menjaga kondisi jalan. Benar. Bukan hanya kita. Oke, kalau gitu kita pesan, Pak. Nah, untuk Dinas Perhubungan, ya, baik itu Perhubungan Kementerian maupun untuk Sumsel sendiri, tolong kerjasamanya yang baik. Karena jalan itu bukan untuk kamu dewe, masyarakat guna ke. Jangan sekedar kena. Karena muatan berlebihan kamu itulah ngerusak jalan. Kamu denger dewe. Pembuatan jalan nasional itu antara kapal Palembang dengan Betung ya, Pak ya? Iya. Itu hanya 10 ton, gitu kan, Pak? Nah, ingatkan ya, Menteri Perhubungan KG CMA yang ada wakil Palembang, bukan sana ya. Kita konfirmasi lah ya. Oke, lanjut Pak. Kemudian Akibat dari adanya odol ini, kendaraan bermuatan lebih ini, itu juga kecelakaan. Kenapa? Saat dia tanjakan, kendaraan itu tidak sanggup naik tanjakan, dia bisa mundur. Nah, Ya, mundur benar. itu kan menghantam yang belakang, kendaraan lain. belakang Pak ya. Ya, umur dari rencana jalan kita tidak sesuai. Contoh yang kita lihat. Iya. Nah, mungkin CIMA atau masyarakat melihat, lo baru diperbaiki kok udah rusak lagi. Iya. Yang tadinya dia hanya bisa menerima 10 ton, tapi dia harus menerima 40 ton. Ini Nah, tidak sesuai Pak. manusia pun diberikan beban yang berlebih juga akan menjerit. Benar. Nah, selanjutnya setelah kerusakan jalan, umur dari si kendaraan sendiri semakin pendek. Nah, kenapa Cik Ima bisa lihat kemacetan, tiba-tiba ada truk yang patah as, Betul. yang pecah ban, Betul. yang macam lah kejadian di Betul, tengah Pak. jalan. Kita pun nggak mungkin narik, nggak mungkin derek karena full Benar. muatannya. Benar. Nah, itu juga menyebabkan kemacetan. Kemacetan. Kita juga akan berusaha untuk terus berbicara dengan terus mencoba menjalin komunikasi dengan Iya. pihak perhubungan, kepolisian. Artinya Bagaimana- kerjasama lah dengan Iya. dua instansi itu Pak ya. Bagaimana menertibkan
kendaraan odol ini. Nah sekarang gini Pak, sekarang kira-kira itu kapan lah diperbaiki biar masyarakat Sumsel ini tahu yang jalan yang lagi rawan yang di KM 15 perkiraannya Nah, apa? untuk tahun ini, nah ini perlu kita sampaikan bahwa kita kan sudah mengatakan bahwa ini nanti menjadi skala prioritas dengan sisa anggaran. Sebenarnya anggaran kita ini mau kita siapkan bertahan dengan ada anggaran yang terbatas ini sampai dengan bulan 12. Iya. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita coba upayakan kita plot untuk kita tangani ini. Artinya bisa juga bulan depan. Tidak bulan depan, kita upayakan dalam bulan ini. Bulan ini. Kita papras, nanti kita coba holding, kita rapikan kembali. Karena itu darurat loh Pak, harus dikerjakan benar, gitu kan. benar. Kita tahu itu darurat. Kita juga tahu, kita kan berupaya. Iya. Nah sekarang gini Pak, sebelum kita menutupin akhir pembicaraannya, apa sih harapan ke depannya Pak untuk jalan itu bagi masyarakat, bagi pengguna, Bapak sebagai perwakilan kementerian langsung Pak? Ya, mungkin saya infokan juga ke masyarakat ya, bahwa tahun ini juga kita akan ada perkerasan terhadap bahu jalan kita. Jadi dari di KM 15 itu juga, ya di KM 15 itu bisa kita lihat di Simpang Y Sukajadi itu. Nah itu kita akan melakukan perkerasan bahu di sisi kanan sepanjang 400 meter, ya dari Simpang Y. Betul. Nah, terus sampai ke Jembatan Gasing. Oh itu Nah, kan. di sisi kirinya itu kita perkeras sampai dengan di KM 19. Sampai Itu situ, kita Pak, ya? rigid, kita Iya. beton bahunya. Bulan ini lah Pak ya itu rencananya. Kita akan start bulan ini, Iya, oke, insya Allah. Jadi perbaikan ini juga kita lakukan, yang untuk jalan yang bergelombang juga kita rapikan, seperti itu juga. Nah, itu akan dilakukan. Ya mudah-mudahan memang ada kendala kita sedikit dengan pihak Pertagas. Betul. Karena juga kita nggak bisa tutup mata karena di bahu jalan kita ada pipa gas. penanaman. Ya, Benar. Oke, Pak. nanti kita akan koordinasi. Mudah-mudahan ada solusi terbaik lah Oke, yang kita benar. dapatkan dari pihak Pertagas. Oke. Harapan saya kepada masyarakat, mohon kita sudah pasang rambu-rambu, mohon diperhatikan rambu-rambu, mohon juga kecepatan di jalan raya dalam kondisi kita sama-sama tahu bahwa jalan kita bergelombang, tolong kecepatannya dikurangi. Kita berlalu lintas sebaik mungkin, mengikuti rambu-rambu, menggunakan helm yang SNI, Ya. kendaraan yang sehat, yang mudah-mudahan kita berkeselamatan lah di jalan. Yang mempunyai angkutan, yang selama ini angkutan berlebih, ayolah sama-sama kita perbaiki angkutannya, dikurangi muatannya, sehingga kerugian dari negara ini bisa dikurangi. Oke, terima kasih Pak atas informasinya untuk masyarakat, dan lagi pula, nah masyarakat ada ngelewe bahwa dalam bulan ini khususnya di KM 15 akan ada perbaikan segera. Kemudian juga untuk dinas perhubungan melalui kementerian di sini, ayo ingat-ingat kalau nak bawa alat-alat berat ya harus mengerti lah, jangan melebihi kemuatan, dan lagi pula mobil-mobil yang terlalu lewat panjang, makanya untuk jangan supaya macet. Nah, oke. Nah, untuk masyarakat dengarkan sini komen ya. Yang tak setuju senyum ke baik. Oke?